kopi yang kami tanam, kami kembangkan dengan penuh kasih sayang, dengan doa-doa dan harapan. Kopi yang enak tersebut itu adalah bentuk komitmen kami kepada alam, kepada pertanian yang kami geluti. Hembusan angin perbukitan pagi ini di Nagari Ayadingin, Kabupaten Solok, Sumatera Barat, memberikan kehangatan. Hamparan lahan pertanian yang luas adalah pemandangan pagi yang dapat saya nikmati setiap hari. Nagari Ayadingin, Kabupaten Solok, Sumatera Barat ini hanyalah sebuah desa kecil yang mayoritas penduduknya hidup dari bertani sayuran. Aktivitas para petani menggarap lahan pertanian dan ibu-ibu yang sibuk memilah bawang hasil panen pertanda dimulainya roda kehidupan di daerah ini. Saya tidak pernah menyangka kampung halaman saya yang terletak di ketinggian 1.500 meter di atas permukaan laut ini mulai dikenal dunia internasional. Semua karena kopi Solok Rajo. Kopi yang sudah mendunia diekspor ke sejumlah negara seperti Amerika, Jepang, Korea, hingga Australia. Awal tertarik itu pernah diperkenalkan oleh salah satu dosen pembimbing teman saya waktu kuliah S1 di Pertanian Unan Lampau tentang espresso waktu itu. Saya melihat, wah ternyata kopi Arabica di kampung saya itu masih berkembang sangat banyak. Kemudian itu adalah komoditi yang penting, tidak kalah pentingnya dengan kakao sebenarnya. Di mana ada keunggulan yaitu secara geografis atau iklim malahan lebih cocok untuk di dataran tinggi Solok. Mendunianya kopi Solok Rajo berawal dari keprihatinan saya melihat hasil panen kopi masyarakat yang dihargai sangat rendah. Hal ini yang mendorong saya bersama teman-teman membuka koperasi yang diberi nama Solok Rajo. Banyak ya? Alhamdulillah hari kini panen salah tu gak sekedar apa ya kini. Iya. Besok kalau apa ya kalau pas mangeknya panen sudah panen. Kepanen sela berarti waktu merawat cuma pupuk lah ya. Iya. Agak dicorosi pupuk ya. Boleh buah-buah kopi ya semakin banyak maksudnya ya. Iya. Insyaallah. Jadi. Iya ya. Habis kok ada tambahan. Kalau ada tambahannya tentu lebih beriku. Semoga lah entah koperasi awak bisa membantu pupuk subsidi di masa akan datang ya. Ketua lah sedang berusaha untuk itu. Alhamdulillah kalau itu. Amin. Jadi ada peningkatan petani setiap pendapatannya. Ya. Melihat kondisi yang seperti itu, akhirnya saya Sabta Pak Safruddin Karimi waktu itu mencoba menggagas mini project bagaimana melakukan pembelian kopi ke petani dan kita lakukan pendampingan. Kemudian Pak Safruddin membangun bisnis roastery waktu itu. Nah, kita bikin kontrak, saya di lapangan sebagai penyuluh wirausaha melakukan pendampingan ke petani. Kemudian juga memperbaiki kebun kopi kita sendiri, memanennya, kemudian mengolah menjadi kopi yang baik. Sampai setahun itu berkembang, sampai ternyata proyek roastery-nya Pak Safruddin Karimi tidak berjalan, beliau angkat bendera putih. Kemudian program kita ini terhenti, tapi saya tentu ada tanggung jawab moral. Yang pertama adalah bagaimana gagasan penyuluh wirausaha itu tetap berjalan. Yang kedua, bagaimana apa yang kita mulai ini terus terwujud dan tidak terhenti. Akhirnya kita tetap maju, saya katakan kita dirikan namanya Solok Project.
Koperasi Solok Rajo memfasilitasi pembelian kopi dari petani sesuai harga pasar. Tidak hanya itu, bersama teman-teman saya juga membimbing petani membudidayakan kopi secara profesional, serta melakukan pengolahan pasca panen yang tepat hingga pemasarannya. Hal ini membuat masyarakat semangat untuk bertanam kopi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jo kopi dah. Ya on. Oke, ditimbang dulu on. Beras kilo kini dah. Naik biasa on, 3 waleh on. 5 kilo ya on. Dah. 5 kilo kali 3 waleh. 65 on. Ya dah. Kok. Kasih dah. banyak, on. Dulunya orang tua saya dan masyarakat Ayadingin hanya menanam kopi sebagai pembatas lahan. Namun kini petani mulai beralih menanam kopi hingga menghasilkan kopi yang berkualitas. Tidak kurang dari 18 ton jenis kopi Arabica diproduksi oleh petani setiap tahun dari hasil 168.000 batang kopi yang telah ditanam. Jumlah ini dipastikan akan bertambah setiap tahunnya. Untuk memastikan pengolahan pasca panen berjalan baik, saya membentuk tim kontrol yang ketat. Tim mengawasi setiap tahapan, mulai dari penjemuran hingga menjadi green bean atau biji kopi yang siap didistribusikan. Pendirian Koperasi Solok Rajo sejak tahun 2012 tidak berjalan mulus. Awalnya petani tidak mau menanam kopi karena harga kopi yang rendah, sehingga mereka lebih memilih bertanam sayur. Namun seiring berjalannya waktu, saya dan teman-teman berupaya memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa Nagari Ayadingin memiliki potensi yang lebih besar. Kendala yang kita temui dari sisi pasar itu tidak mengenal namanya kopi dari Sumatera Barat. Kopi Arabica baik Sumatera Barat itu mereka tidak mengenal. Kemudian kendala dari luar yang lain adalah masyarakat itu sendiri, mereka sudah hilang kepercayaannya terhadap kopi Arabica. Jadi mereka berpikir daripada kita nanam kopi, mending kita menanam komoditi yang lain. Ditambah harga kopi waktu itu jauh dari mencukupi untuk biaya hidup rumah tangga tani. Sedangkan proyek kita waktu itu, karena kita lakukan kajian, harusnya kopi ini dihargai berapa di tingkat petani agar itu layak untuk biaya hidupnya. Dapatlah angka waktu itu. Nah, angka yang kita patok waktu itu 200% di atas harga pasar waktu itu. Nah, beberapa petani ada yang ikut, ada yang tidak mau ikut, ada yang wait and see lah istilah kita. Namun seiringnya waktu dan berjalan, di 2 tahun kemudian orang sudah populer dengan kopi Solok, semakin banyak yang tertarik untuk mengembangkannya. Saat ini, Kopi Solok Rajo telah memiliki binaan lebih dari 350 orang yang merupakan petani kopi. Kehidupan petani kopi di kampung saya mulai bergairah, dan lahan kopi pun bertambah luas. Alhamdulillah saya sudah bergabung semenjak dari tahun 2014 di Koperasi Solok Rajo. Dulu waktu 2014 itu harga kopi kami hanya 1.200 atau 1.500. Tapi saat ini harga kopi kita sudah naik jadi 13.000. Dan penampung dari Solok Rajo sendiri bisa menampung sebanyak apapun kami panen, mereka tidak menyia-nyiakan kopi kami. Dan selain itu, Solok Rajo juga bisa bantu kami untuk membudidayakan kopi kami. Dari biasanya hanya sebagai batas tanah sepadan, sekarang kopi kami sudah menghasilkan uang.
Tidak hanya mengolah kopi, Koperasi Solok Rajo juga membuka Edu Wisata. Edu Wisata Solok Rajo tidak hanya sebagai coffee shop dan tempat wisata, namun juga tempat berbagi ilmu seputar kopi. Anak muda yang ingin menjadi barista dapat belajar di sini. Peluang menjadi seorang barista saat ini cukup tinggi dan merupakan tren di kalangan anak muda. Apalagi menjamurnya kedai kopi dan kafe kekinian membuka banyak kesempatan untuk terjun ke profesi barista. Koperasi Solok Rajo juga menjadi tempat pelatihan atau magang bagi siswa SMK dan mahasiswa perguruan tinggi yang melakukan riset. Bersama teman-teman, saya memberikan pembekalan seputar cara mengolah kopi untuk menghasilkan kopi berkualitas agar bisa bersaing dengan kopi dari daerah lainnya di Indonesia. Nah, sekarang kita coba praktek. Coba Isnail seperti yang diajarkan kemarin, kita coba seduh kopi Lapa Rimbo dengan metode V60. Ini alat V60-nya. Nah, kawan-kawan, Isnail akan menyeduh dengan jumlah gram kopi 16 gram, kemudian suhu air nanti di 85 derajat Celcius. Nah, rasionya berapa Isnail? 1:14, Bang. Dia akan coba di 1:14. Berarti kalau 16 gram kopi dikali 14. Nah, sekian jumlah minuman kopi airnya nantinya. Nah, silakan kawan-kawan coba. Ini adalah bau kopi ketika belum dikasih air, namanya fragrance. Nah, setelah digiling, kita sudah identifikasi fragrance-nya. Nah, saatnya pre-infuse dulu, Isnail. Nah, bau kopi yang kita cium ketika dia sudah kena air itu namanya aroma. Kopi Arabica Solok Rajo naik daun setelah dilakukan uji cicip atau cupping test oleh penguji cita rasa kopi pada tahun 2013 dengan nilai 85. Pada tahun 2014, kopi Solok Rajo kembali berjaya karena mendapat skor tertinggi pada uji cicip di Thailand dan Melbourne, Australia. Sejumlah generasi muda binaan Koperasi Solok Rajo juga telah berhasil menjadi grader yang diakui secara internasional dan bersertifikat. Banyak hal manfaat yang saya dapatkan. Pertama, dunia saya terkait kopi itu makin besar. Kemudian saya juga ikut berpartisipasi di dalam event namanya COE, Cup of Excellence Indonesia, sebagai juri di nasional untuk mewakili dari Sumatera Barat. Nah, itu mungkin tidak akan saya dapatkan hal seperti ini jika saya tidak bergabung di sini. Salah satu prosedur penting menjaga kualitas kopi Solok Rajo adalah dengan melakukan proses cupping. Secara berkala, saya dan teman-teman yang memiliki sertifikat mencicipi dan melakukan penilaian terkait aroma, kekentalan kopi, dan rasa yang tertinggal di mulut. Melalui proses ini kita akan dapat memahami secangkir kopi. Pak Adi adalah senior bagi saya yang jadi panutan bagi kami, orangnya visioner, kemudian merangkul semua potensi sosial yang ada di sekitarnya untuk berkembang bersama-sama, maju secara bersama-sama, kemudian sejahtera secara bersama-sama. Untuk Bang Adi tetap semangat, jaga visi kita yang sudah kita jaga lama, kemudian
kami berharap kita bisa sejahtera bersama-sama sesuai dengan apa yang kita cita-citakan dulu. Saat ini kopi tidaklah minuman yang hanya digemari orang tua saja. Namun kopi sudah menjelma menjadi bagian hidup semua kalangan. Rasanya yang pahit sekaligus manis memiliki nikmat dan makna tersendiri. Tren minum kopi telah menjadi gaya hidup, dan peluang inilah yang saya dan teman-teman manfaatkan. Saat ini, Koperasi Solok Rajo telah memiliki sejumlah gerai kopi yang tersebar di sejumlah lokasi di Sumatera Barat. Lebih dari 100 tenaga kerja yang merupakan anak-anak petani kopi Solok Rajo diberdayakan untuk memajukan usaha ini. Ekosistem usaha KPSU Solok Rajo yang terbentuk pasca COVID itu akhirnya membuat peluang bagi kita yang minat berkebun kopi, kita akan berkebun kopi. Tapi bagi anak-anak petani atau adik-adik saya yang tidak tertarik di aktivitas pertaniannya, itu bisa bekerja mengembangkan minatnya, baik itu sebagai barista, pengelola kedai kopi, sebagai roaster atau pengelola roastery, atau bagian R&D, atau bagian marketing untuk membangun branding KPSU Solok Rajo tersebut. Nah, itu terus berjalan dan memperkokoh, bisa dikatakan Solok Rajo semakin sehat setelah dari 2019 hingga sekarang. Saat ini kita sudah ada 5 kedai kopi Solok Rajo, tapi masih fokus di Kabupaten Solok saja. Dan 1 itu sebagai tempat untuk branding dan promosi di Bandara Internasional Minangkabau. Harapannya kedai kopi Solok Rajo ini bisa kita kembangkan di beberapa tempat pariwisata Sumatera Barat dan menjadi sebuah tempat bagi kami, para anggota koperasi, para binaan, untuk memberikan pesan kepada masyarakat umum, masyarakat luas bahwa inilah kopi yang kami tanam, kami kembangkan dengan penuh kasih sayang, dengan doa-doa dan harapan, kemudian kami olah menjadi kopi yang bagus di pasca panen kami, kemudian kami seduhkan untuk kawan-kawan, untuk saudara-saudara, untuk dicoba diminum. Karena kopi yang enak tersebut itu adalah bentuk komitmen kami kepada alam, kepada pertanian yang kami geluti. Sejak didirikan, Koperasi Solok Rajo memiliki satu tujuan, yakni maju bersama. Tidak ada yang lebih menonjol, semua harus memiliki keahlian dan kemampuan untuk meningkatkan ekonomi. Kalau untuk Bang Adi sendiri, mungkin bagi saya, tidak hanya bagi saya, mungkin bagi teman-teman atau junior-junior yang lain, Bang Adi adalah sosok bagi kami tidak hanya ketua di Koperasi Solok Rajo saja, tidak hanya senior saja, tapi juga sebagai abang, yang mana itu beliau juga mengarahkan kami untuk bisa beraktivitas yang positif. Apapun itu aktivitasnya, beliau akan membantu kami untuk membukakan jalannya. Tidak mesti hanya di kopinya, tidak mesti hanya di kebaristanya, tapi apapun itu. Kalau selagi itu ada peluang dan
kita menjalankannya itu berminat, beliau akan mengarahkan. Jadi sebagai mentor lah, mentor yang sangat bagus kalau untuk bagi kami di sini untuk sosok Bang Adi. Adi adalah social entrepreneur yang gigih, responsibility, dan membawa semangat bagi yang muda sampai yang tua. Solo Rajo memiliki moto Coffee for People on Earth atau kopi untuk manusia dan bumi yang mencerminkan komitmen untuk menghasilkan kopi berkualitas dan menjaga kelestariannya. Bagi saya, kopi istimewa. Secangkir kopi bisa memberikan begitu banyak makna. Semangat kami dari dulu hingga kini tetap sama, yakni dari zero menjadi hero.